Halo guys, welcome back to Bronson Audio YouTube channel. Di konten kali ini kita spesial akan membahas apa sih speaker dan pertanyaan lainnya untuk orang-orang awam yang biasa sering pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul lah, intinya seperti itu. Oke, di sini kita sudah ada kedatangan tamu spesial juga. Ada tamu-tamu khusus yang memang kita datangkan spesial buat nanyain speaker nih teman-teman. Karena ini kan kayaknya bakalan ngomongin agak mendalam, dan di sini kita bareng-bareng ada Teddy sebagai installer, dan di sini spesial guest kita ada Pak Andre. Ya, saya udah ada asing lagi untuk orang-orang audio. Betul. Ya, jadi untuk teknis dan spek-spek apa aja mungkin nanti kita bahas dari Pak Andre ya. Siap. Oke. Halo guys, ketemu lagi kita di Bronson Audio Channel. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Nah, buat teman-teman, kita mulai dari yang entry dulu ya. Kita ngobrolin speaker koaksial. Gimana nih, Ted? Kalau koaksial itu? Nah, biasa kalau untuk speaker koaksial itu, yang kita tahu biasa yang dapat standaran dari mobil tuh yang biasa ke Twitter yang nggak ada review Twitter tuh speaker koaksial. Yang dia sama Twitter jadi satu. Biasanya standaran mobil tuh dapatnya seperti itu ya. Betul, dan kita masang speaker koaksial juga biasa penggunaannya di speaker belakang kalau yang untuk aftermarket. Betul Bang Andre ya? Betul. Cuman yang kita mau nanya tuh speaker koaksial bagus nggak sih? Mungkin nggak sih speaker koaksial itu lebih bagus dari speaker split atau udah pasti lebih buruk gitu loh. Oke, nah koaksial mungkin seperti ini. Mungkin bisa kita lihat barangnya lebih gampang. Nah, koaksial artinya aksisnya sama. Jadi si Twitter dengan Midbus berada di satu aksis yang sama. Jadi menjadi satu kesatuan. Kelebihannya tentunya secara fase menjadi lebih sempurna, secara teknis ini lebih sempurna. Nah, kenapa di mobil ini hanya dipakai sebagai speaker belakang? Pertanyaannya kan begitu, kenapa nggak ini ditaruh di depan? Karena kalau di home, kita bisa taruh dia sejajar telinga. Bagus dia jadinya, secara teknis sempurna, dan dia sejajar dengan telinga. Tetapi kalau di mobil, penempatan ini kan adanya di pintu bawah. Sehingga si Twitter ini adanya di kolong. Jadi yang kita dengar suaranya jadi di kolong semua, di bawah semua. Kurang maksimal ya? Jadi nggak maksimal. Tetapi kalau untuk speaker belakang, ya udahlah, memang di speaker belakang kan hanya sebagai pengisi aja supaya di belakang juga nggak terlalu kosong suaranya untuk nyambung dengan subwoofer. Nah seperti itu. Oh jadi ambil kesimpulannya berarti bukan speakernya yang salah ya. Jadi desainnya emang bukan untuk yang konsep pemakaiannya beda. Karena kita duduk di depan, kita mau suara itu ada di atas, dengan adanya Twitternya di bawah belum jadi selesai. Ke sana semua, ke bawah semua. Ke atas ya. Mungkin secara hukum nggak bisa. Tapi bukan berarti speaker koaksial itu misalnya saya punya budget speaker koaksial, ngapain beli speaker koaksial yang 500.000 atau 800.000? Kadang ada speaker koaksial mungkin yang 4 juta, 5 juta. Tetap ada bedanya kan? Pasti ada beda. Ya, dan speaker koaksial nggak bisa dibilang jelek, cuman di mobil nggak bisa dipakai di depan gitu, karena penempatannya nggak bisa di atas itu, menghalangi pandangan. Dengan kalau di bawah suaranya di kolong semua seperti standarnya mobil gitu. Benar, benar. di bawah. Kurang maksimal ya. Suara high-nya di bawah ya. Nah, tapi ini aku kadang-kadang ketemu nih teman-teman yang mungkin merasa pertanyaan gini, yang gampang. Misalnya standaran kita tuh udah dapet Twitter dan Midbus. Standar tapi ya. Kadang-kadang ada yang bilang tuh by phone, aku mau beli speaker yang di pintu. Twitter aku udah dapet dari mobil standar. Atau kadang-kadang ada yang minta malah, aku mau beli Twitter doang, yang di pintu aku udah ada. Jadi kan sebenarnya kayak bentrok double ya. Ya, jadi melanjutkan tadi mungkin lebih gampang kalau kita bayangkan seperti ini. Akhirnya kalau di depan si Twitternya ini kita lepas. Jadi namanya jadi speaker split. Ya, gitu. lebih jadi cocok katakan ya. Twitternya ini ada di sejajar kita. Nah, Midbusnya ini adanya di pintu. Di pintu, ya. Otomatis dia begini kan posisinya. Nah, lebih proper. Ini dan Midbus dan Twitter ini harus menjadi satu kesatuan.
Jadi nggak bisa kita Twitternya pakai aslinya mobil, midbassnya terus- aja ganti. Iya, ganti ke sini gitu atau kan. midbassnya aja pakai aslinya mobil, Twitternya aja diganti. Nah. Ya nggak bisa. Karena Iya. apa? Karena mereka itu bekerja dengan pembagi yang namanya crossover. Nah, crossover ini membagi yang mana yang ke sini, yang mana ke sini. Iya. Nah, kalau aslinya mobil kita ganti ininya aja, ya nggak matching. Atau kita ganti ininya aja, ya nggak matching. Kalau mau ganti harus satu set. Iya. Ini, dan ininya. Iya. Jadi Bahkan- Twitter, midbass, pasifnya satu set gitu. Bahkan ada yang bilang, saya udah punya pasif, misalnya pasif dengan brand yang terkenal. Oh, saya punya pasif ini, pasif saya bagus nih. Iya, kan nggak bisa berusaha juga untuk ya. menjalankan juga secara aspek Twitter ini bekerja di frekuensi berapa, mid berapa kan belum tentu sama dengan pasifnya kan. Betul. Jadi ini mix and match. Nah, jadi cocok-cocokan lah. Dan bisa ditawar ya. Macam suami istri kan cocok-cocokan. Ada bilang, kenapa lu bisa sama begitu bisa bertahan lama? Kan cocok gitu. Beda lah masih. Nah, ini juga gitu. Ini sama ini cocok-cocokan. Yang ngakurin ini. Iya. Jadi Iya. kalau ini supaya nggak berantem, inilah pemisah. Oke. Kurang lebih begitu. Nah, Oke. apalagi dengan Twitter yang double ya, itu udah pasti salah ya. Dengan di sini udah ada pakai koaksial, di atas lagi tambahin Twitter Iya, lagi. itu Ya itu nggak bisa. itu nggak bisa. Kalau buat ngeramein oke, tapi kalau secara bener nggak gitu Iya. ya. Betul. Itu sama aja kita berempat bicara bareng-bareng. Pusing yang denger. Rame ya, keramaian. Nah, jadi ini Jadi yang memang harus namanya split, berarti dipisah. Iya. Masing-masing punya tugas lah gitu. Iya, siap. Jadi Oke. kita pertanyaannya kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya apa, Nat? Oke, tadi secara nggak langsung juga kita berarti udah bahas juga tadi speaker split itu apa dan bahkan sekaligus juga crossover itu apa sih. Betul. Itu tadi udah dijelaskan. Kita lanjut untuk mendalami bagian speaker split mungkin ya. Mungkin kalau speaker splitnya ada disebut two way, three way, Oke, four way. Betul. betul. Gitu. Betul. Ya. Ya. Jadi kalau two way seperti ini, satu rentang frekuensi dibagi dua, tuh. Jadi 1, 2. Kalau three way seperti ini, satu rentang frekuensi dibagi 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, kenapa three way lebih unggul daripada two way? Pertanyaannya kan begitu. Nah, karena kalau ini kita taruh di dashboard, Iya. ini di pintu, yang bunyi suara vokal ini atau ini? Bebas. Nah, tetap aja dia akan berada di kolong suaranya. Walaupun sebagian dari vokalnya ada yang masuk ke sini ya bisa bunyi ke atas. Tapi pasti sedikit banyak akan ketarik ke bawah. Nah, supaya nggak ketarik ke bawah, diciptakanlah three-way. Jadi dengan penempatan Twitter dan mid-range di atas dashboard, vokalnya ada di sini kan? Iya. Nah, ini ada di sini. Nah, semuanya ada di situ. Yang di bawah tinggal bass. Kalau bass itu kan mid-bass lah ya. Mid-bass itu kan frekuensinya rendah. Jadi panjang gelombangnya panjang. Jadi dia bisa kita akalin dengan mudah untuk naik ke sini. Istilahnya lebih nggak berarah lah. Contoh paling gampang kalau kita dengar ada mobil bassnya kenceng gitu jalan dari jauh. Kita kan susah deteksi dari arah sana atau arah sana. Tapi kalau high, kita langsung tahu nih adanya di sini. Nah, Betul. seperti itu. Jadi makin rendah frekuensi, makin besar drivernya, di bawah nggak apa-apa. Bahkan kalau subwoofer kan di belakang, tapi bisa kita akalin ke depan. Nah, kalau mid-range nggak bisa. Kalau vokal, ya adanya di bawah. Makanya kita perlu three-way. Jadi kalau ditanya kenapa kita perlu three-way lebih bagus. Karena vokalnya di atas. Nah, terus Sesimpel bagaimana itu. dengan four-way itu, Om? Kalau four-way ini ada tambahan super Twitter lagi ya katanya? Ya, kalau four-way, ya ini three-way ditambahkan satu Twitter lagi. Sebetulnya disebutnya, orang nyebutnya super Twitter. Sebetulnya Twitter dengan diameter yang lebih kecil lagi. Katakan ini 28 mili. Ah, Ya, ini mungkin sekitar 20 mili. Jadi karena makin kecil, dia makin cepat, lincah lah. oke. Tapi kalau secara fisik ya besar ya. Yang dilihat kan dome-nya ini yang kecil. Ini kan cuma 20 mili. Kalau diperbandingkan dengan ini, nah ini kan Oh, iya. 28 mili. Oh iya. Jadi kalau katakan ini mungkin berhenti sampai 20 kilo, ini bisa sampai 40 kilo gitu. Jadi istilah katanya disambung lah sama ini gitu. Oke. Nah, ya nyambungnya tentu nggak gampang karena frekuensinya udah sangat tinggi. Apalagi menempatkan 3 benda di mobil juga Di jauh dashboard lebih susah ya. gitu. Iya, Ya, kalau ini kita akalin juga lebih susah. Iya. Jadi masing-masing ada kendalanya sih. Paling optimal untuk saat ini ya three-way. Kalau kita mau tambahkan four-way, harus kita baik-baik cari di posisinya ada di Posisinya, mana, iya. betul.
Nah, 4-way yang orang banyak pasang kan Twitternya nggak searah dengan Twitter dan midrange. Betul. Twitternya dibalik ke kaca atau off axis begini atau kadang ditarik di Nah, dashboard. itu kenapa tuh? Sebetulnya itu untuk meng-cancel. Meng-cancel. Ya, jadi kalau lihat speaker home yang mahal-mahal sekarang seperti Von Schweikert itu, boxnya ada yang speaker yang ngadep ke depan, ada speaker yang ngadep ke belakang. Yang ke belakang ini untuk meng-cancel pantulan terhadap belakangnya dia. Jadi kalau di mobil kita speaker di sini kan, sini ada kaca. Kan ada yang mantul ke kaca. Nah, kalau ini kita hadapin ke sini, kita atur fasenya tertentu, itu sebetulnya bisa cancel pantulan terhadap kaca. Itu yang dilakukan sebetulnya. Bukan menambah jadi dia 4-way, sebetulnya seperti itu. Ya, bukan pengertian orang, oh sengaja ngambil pantulan suaranya, enggak kan gitu. Enggak, itu untuk meng-cancel. Dan memang teknologi itu ada. Iya, iya. Jadi yang dimaksud tentang frekuensi itu berarti frekuensi dari 20 Hz ke 20 kilo atau lebih dari 20 kHz diaplikasikan ke speaker masing-masing gitu ya pekerjaannya. Betul. Ya. Nah, masing-masing orang kan punya prinsip. Ada yang midrange-nya segede gini, Ya. 3 in. Ada yang midrange-nya segede gini, 2 inch. Nah, mungkin kalau midrange-nya 2 in, bisa dipasangkan dengan Twitter yang 20 mili. Ya kan? Oh. Atau midrange-nya 3 inch, Iya. dipasangkan dengan Twitter yang 28 mili. Oke. Bagus mana kira-kira suaranya? Bagus. Nggak tahu. Gini, kalau di secara prinsip paling bagus speaker itu untuk menghasilkan nada vokal itu sebetulnya 5 inch. 5 inch. Jadi kalau kita lihat speaker home, penghasil mid range-nya itu semua 5 in atau 6 inch. Jadi sebenarnya 3 inch ini udah kekecilan, tapi gimana taruh 5 in atau 6 in di dashboard kan nggak bisa. Iya. Jadi kompromi kita adalah 3 inch. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2 inch, ya vokalnya akan makin nggak realistis, makin kecil. Karena vokal kita kan ada size-nya segini nih misalnya. Terus makin kecil drivernya makin berasa dia kecil. Bukannya berarti itu bisa kita buat dari mid bass untuk menuhin kekurangan dari mid range? Bisa, tapi nggak serealistis kalau dia ada di situ lah. Bisa kita akalin seperti itu. Lalu pertanyaannya kalau memang menggunakan Twitter biasa, apakah pakai full range atau mid range sekecil gini? Tabrakan. Karena kan dia ini responnya bisa sampai 10 kilo, 12 kilo gitu. Misalkan ini kan responnya bisa turun sampai 2 kilo. Berarti kan ada frekuensi yang bertabrakan. Nah, tabrakannya itu walaupun kita akalin dengan pasif atau aktif akan susah untuk mengerem dia. Jadi karena ini bisa turun sampai 2000, 1000. Nah, otomatis energinya di bawah kan kuat. Sedangkan ini energinya di atas kuat, jadi bertabrakan. Itu sangat sulit untuk disetting. Lalu di sini energi bawahnya lower mid range yang Nggak ada, ya. nanti susah nyambung ke sini gitu. Betul. Jadi ada kekuatan di atas, jadi kesannya memang bagus tapi kurang penuh body. gitu ya, kurang Betul. body ya. Ya. Oke. Udah cukup kompleks nih kayaknya ngomongannya, udah dalam nih teman-teman. Ini juga awal-awal. orang penasaran nih tante, ini Om. Tiap-tiap speaker ini kan berbeda ukuran dan apalagi ada namanya sistem 2-way, 3-way, 4-way berarti. Iya. Mungkin Om bisa sharing sedikit gak ke penonton, tiap speaker itu rata-rata umumnya itu ada di frekuensi berapa kinerjanya gitu? Oke, kalau umumnya Twitter yang ideal itu sampai 2500. Jadi 2500 ke atas, ke 20 kilo. 20 kilo. Ya, nanti mid range itu dari 2500 ke 250 atau 300 sekitar itu. Nanti mid bass itu dari 300 atau 250 tadi sampai ke 60-an Hz. Nah, nanti dari 60 ke bawah disambung dengan subwoofer. Saya subwoofer gitu Ya, itu sampai 20 Hz. Sebagai yang tadi dibahas, jadi semua dari tentang frekuensi itu kita aplikasikan ke speaker masing-masing kerja speaker gitu ya. Betul. Subwoofer bekerja di frekuensi berapa, dilanjut lagi dengan mid bass, lanjut naik ke atas lagi mid range ke Twitter dan super Twitter gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kepala naganya itu Twitter. Iya. Jadi kepala naganya dia bekerja 20 kilo sampai 2500. Nanti yang di bawahnya dia 300 sampai 2500 tadi di setting sama tuner seolah-olah suaranya ada di dia. Oke. Nanti yang bawah itu disambung ke sini supaya suaranya ada di dia dan otomatis nyambung ke sini. Jadi nanti semuanya ujungnya terus suaranya seolah-olah ada di dia. Jadi ini kalau saya nyebut kepala naganya gitu. Sering kan kita dengarkan kok suaranya kok bisa kedengarannya kan dari arah Di atas kalau Twitter freeway semua. Ya, kok dari atas saja gitu loh.
bahkan dari Twitternya kayak nggak kedengaran suara, bahkan jadi full range gitu ya. Ya, Itu yang menggabungkan frekuensi-frekuensi menjadi satu, kalau tepat bisa jadi begitu. bisa jadi koheren, jadi nyambung. Itu Om, banyak pertanyaan nih. Jadi dengan apa ya, kayak contohnya sistem three-way, berarti tiap speaker itu sudah mengeluarkan range masing-masing dong. Betul. Nah, banyak pertanyaan nih, apa ya, Kak, speaker full range itu seperti apa sih? Anggapnya nih kan, kalau misalnya kita tahu speaker itu udah bisa nguasain full range, kenapa kita nggak pakai satu speaker aja gitu kan? Gitu. Oke, ya memang banyak salah kaprah. Orang bilang speaker itu full range, sebenarnya nggak ada speaker full range. Atau saat ini belum ada lah. Full range itu berarti satu driver ini bisa rentang 20 Hz sampai 20 kHz. 20 Hz itu 1 detik bergerak 20 kali. Sedangkan 20 kHz itu 1 detik. Jadi dari 1, 2, 3 gitu, bergerak 20.000 kali. Bayangkan kalau ini ke 20.000 kali, apakah bisa? Nggak akan. Yang ini bisa. Ya mungkin bisa, tapi sudah lemah lah. Tapi yang jelas dia nggak akan bisa bunyi 20 Hz. Seperti ini. Ketika kita bunyikan dia 20 Hz, ya nggak akan bunyi. Yang disebut sebetulnya full range itu sebetulnya wideband. Katakan ini bisa sampai 1000, bisa ke atas, bisa sampai 12 kilo. Jadi range-nya lebar, tapi nggak full. Jadi ini kalau kita nyebutnya widebander atau wideband, bukan full range. Nggak ada speaker yang full range. Kalau ada speaker full range enak, taruh satu selesai, kita udah nggak pakai subwoofer, nggak pakai apa-apa. Pada zaman dulu ada speaker full range yang bagus ya untuk di home ya. Benar-benar satu driver yang dari semua frekuensi ada di situ. Saya pernah dengar loh itu. Ya, tapi nggak sampai serendah yang zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan bisa sampai, kalau di home itu bisa sampai 10 Hz, 12 Hz itu nggak mungkin dengan speaker full range yang dulu pun nggak bisa mencapai itu gitu. Jadi sangat berbeda pengalamannya ketika kita mendengarkan nada-nada yang sampai 20 Hz, 10 Hz itu beda pengalamannya. Jadi iya, jadi kemarin ini sempat ada orang mau ringkesnya. Jadi kalau kayak Twitter sama midrange nggak mau 2, kadang-kadang ada yang bilang ya udah gue depan full range saja, depan 1. Jadi mungkin itu bisa mengambil kesimpulan buat di atasnya doang ya, gitu ya. Wideband lah sebetulnya. Wideband. Nah. Jadi istilahnya 2 unit ini dijadikan satu ini ya, jadi bisa. satu. Atau lebih smartnya lagi, Rainbow baru keluarin sebuah produk yang anniversary nggak seukuran ini, malah seukuran ini, tapi Twitternya di tengah. Jadi koaksial tapi koaksial midrange Twitter. Nah itu bisa kerja tuh. Secara fase sempurna, secara teori dia berasal dari satu sumber. Nah, dan bisa kita taruh di atas dashboard, nggak menghalangi pandangan. Berapa ini tuh, Pak? 2 inch. Seperti gini ya. Koaksial, Twitternya di tengah. Ya memang hari ini nggak kita bawa produknya. Nah itu anniversary 30 tahunnya Rainbow. Baru tahu tuh saya. Baru tuh ya. Koaksial 2 inch. Ya jarang, belum ada sih. Saya juga belum lihat. Nah baru ini, menarik juga ini ada koaksial, tapi 2,5 in lah ya. Oke, berarti full range teman-teman udah lebih kurang tahu. Jadi semua tentangnya kayaknya dari A sampai Z nih tentang speaker kita udah bahas. Cuman kita mau lanjut lagi ke lebih dalam fungsinya crossover ya. Jadi dari split two-way, three-way, kadang-kadang di pilihan speaker-speaker yang teman-teman mau beli mungkin ada yang main aktif, ada yang main pasif. Nah itu mungkin pasifnya itu apa sih gitu ya? Kita bahas dari pasif dulu aja. Iya boleh. Pasif dulu. Nanti Nah kalau pasif, kita langsung. sebenarnya kalau kita pasif itu ada umumnya bawaan dari pabrik lah. Jadi umumnya speaker datang satu set begini udah ada pasifnya. Nah pasif ini udah didesain sama pabrik. Keuntungannya apa? Ya speakernya udah dibikin, udah pasifnya ini udah menyesuaikan dengan mid bass ini dengan Twitter ini, atau kalau three-way dengan mid range-nya. Kelemahannya apa? Ketika dia bunyi di mobil, mobilnya kan beda-beda. Yeah. Desainer kan nggak tahu ini pasang di mobil apa. Mungkin dia punya mobil waktu testing SUV, waktu kita pasang di sedan, beda sekali suaranya. Nah itu pasifnya jadi nggak cocok. Atau katakan 2 mobil deh, SUV dan sedan. Giliran kita pasang di mobil MPV yang dashboardnya jauh, suaranya pasti akan beda. Jadi ketika nggak tercapai maksimal dengan harga DSP yang udah mulai terjangkau sekarang, orang jadi cenderung main aktif. Oke, kalau main aktif kita mengandalkan installernya. Jadi installer yang menyesuaikan. Oh, ini mobilnya begini, speakernya begini.
kita bisa tuning pakai laptop, kita cari optimalnya di mana. Kalau pasif udah nggak bisa diapa-apain, ya udah begini kita terima jadi. Yang mau Gitu. simple-simple kita bisa pakai pasif berarti Betul, ya. atau speaker belakang, ya mungkin simple pakai pasif. Tapi kalau di depan, umumnya sekarang orang main aktif karena ya itu tadi bisa menyesuaikan dengan mobilnya atau posisinya, boxnya berapa besar, kan tergantung berbeda-beda. Nah itu otomatis pabrik kan nggak bisa tahu 100%. Tiap installer kan beda-beda. Iya, Nah iya, jadi kalau main aktif kita jadi mengandalkan installernya, installer tuning bagaimana suaranya bisa maksimal. Oke. Kalau pasif mengandalkan pabrik. Oke. Tapi kan terima jadi. Terima jadi, masalahnya pabrik nggak tahu mobil yang akan kita pasang seperti apa. Iya. Tapi boleh nggak sih kita misalnya udah punya pasif, kita bikin 2 input, kita belah masing-masing untuk kerja masing-masing speaker. Jadi sama seperti kalau dengan sistem power atau apa, kita sama kayak main aktif, cuman masih mengandalkan cutting frekuensi dari pasif Bisa, crossover. itu namanya by M. Jadi Twitter punya ampli sendiri, Mate punya ampli sendiri, katakan begitu kan. Jadi pasifnya punya 2 input, 2 output. Betul. Bisa, itu pasti lebih baik. Masih lebih baik ya. Ya, Tapi lebih karena- baik lagi aktif ya. Karena levelingnya bisa lebih sempurna kan. Betul. Pasti lebih sempurna. Makanya di pasif juga kadang-kadang ada Twitter level Twitter yang dari -3. Betul. Oh iya. Itu karena pabrik berusaha ini kalau lu ketemu mobil begini, katakan Alphard Twitternya jauh banget di sono, lu tambahin deh Twitternya begitu. Nah, kurang lebih kayak begitu. Iya, adjustment. Tapi kadang-kadang nggak cukup. Betul. Udah mentok pun, nggak dapet gitu. Iya, Nah, itu yang susah. Udah mati gaya kalau udah begitu. Iya. Nah, kalau aktif nggak ada batasan, tergantung installernya mau pencet kemana, Bener, jalan bener. gitu. Makanya kita bisa ikutin maunya customer. Kadang-kadang kita udah ngatur secara tonal balance sama. Selain namanya selera kan, saya mau Twitternya lebih besar dikit Lebih deh, tapi hidup nggak apa. Kalau di suaranya. pasif kan kita cetekin gedean atau pasti kurang. Nah itu Betul. dia keuntungan dari aktif ya. Betul. Oke. Yang lebih kasihan sebenarnya ada lagi kalau udah nggak pakai DSP, head unitnya standar. Jadi kalau dengan speaker apa adanya ya pasif ya udah terima aja dah gitu ya. Jadinya head unit karena pengaturannya Ya kalau juga begitu nggak bisa optimal. Iya. Kalau zaman sekarang mau optimal, tetap ya harus punya DSP. ya. Kalau yang kayak itu zaman dulu berarti ya kan nggak Head punya unit apa-apa. standar. Akhirnya equalizer bekerja. Ya. Walaupun nggak maksimal tapi ya membantu. Ya kalau dulu banget ya cuman bass treble kan. Bass Bos treble. lebih marah. Iya, mau Tapi kalau zaman sekarang dengan DSP ya kita udah seperti punya komputer di dalam mobil. Kita bisa apakan saja suaranya. Nah, nanti tergantung installernya bisa maksimalkan sampai mana. Makanya kalau kita beli speaker sebagus-bagusnya tetap kita butuh installer untuk maksimalkan dia. Iya, iya. Jadi Makanya sekarang juga harus banyak sinergi. speaker yang udah lebih ngarahnya non pasif ya. Ya, Ya, karena mungkin kalau bagi beberapa yang memang mencari suara yang lebih baik, pasifnya juga hampir nggak kepake sih. ya contoh speaker yang ini. Ya. Yang paling mahal Ya. dari Rainbow udah nggak ada pasifnya. Udah nggak ada pasif ya. Karena orang berpikir kalau udah beli dengan harga 70-an juta orang nggak akan main pasif lagi lah. Iya, Udah pasti dia beli pakai DSP. komponen yang lebih tinggi gitu Pasti ya. akan beli DSP lah. Iya, iya, iya. iya. Kalau yang masih kelas murah, belasan juta, mungkin orang masih oke lah, powernya 1. Keuntungan pasif begini, pakai 1 power bisa jalan semua. Kalau main aktif, ini 3 Iya, speaker, itu juga harus benar. punya 3 amplifier. Iya, iya. Uangnya jadi banyak. Belum produk DSP yang channelnya ditambah lagi lebih Betul. banyak. Tapi DSP-nya juga mesti lebih banyak. Uangnya yang dikeluarkan harus lebih banyak, Iya, tapi iya, ya hasilnya akan lebih Maksimal. customize, Iya. lebih maksimal. Kalau kita bikin baju, ini beli jadi di counter Uniqlo beli pas ini. Kalau aktif itu ya kita ke tailor diukur ini berapa panjangnya berapa, nah macam Iya, itulah. iya, iya. Hasilnya tentu lebih optimal. Lebih presisi, lebih sesuai dengan teman-teman. Misalnya teman-teman lagi punya selera apa, bisa disesuaikan dengan selera yang kita mau. Jadi adjustnya by request lah gitu ya. Tapi Bernard bisa sendiri terjawab ya Bernard ya. Selama ini Bernard suka nanya ya. Iya. Nah kali ini terjawab nih. Ini ilmu. Nah, mereka Yakin tahu ya? kan, mau gimana pun sistem itu dibuat, yang penting menjadi satuan seperti yang tadi Pak Reno, rentang frekuensinya mesti dari bawah ke atas ada, walaupun di custom seperti apa juga gitu ya. Iya. Cuman kan sering juga terjadi aktifnya misalnya kurang beruntung, installernya kurang pandai mengkoordinasi speaker sehingga setting aktifnya kurang pas, ya kan? Bisa jadi lebih bagus pasif standar. Setuju, iya. lebih Tapi bagus kalau pasif. installernya jago, benar-benar dilengkapi dengan alat yang mumpuni gitu, misalnya dengan Clio, dengan
pemahaman tentang crossover yang bagus, ya pasti lebih bagus ini. Sama aja kayak tadi lah, kita ke tailor yang bagus ya pasti lebih bagus daripada beli jadi. Cuman kalau tailornya asal-asalan, ya kacau juga kan. Seperti itu, ya mendingan beli jadi. Iya, kadang-kadang aku dapet tuh customer cerita, kayaknya gue udah pasang audio 3-way udah habis spend 70 juta, 80 juta, tapi kok sama standar BMW aja gue kalah ya. Itu aku sering tuh ngereng kayak gitu, aku juga bingung. Hah, masa sih sama standar mobil bisa kalah gitu kan? Jadi Bisa, sangat bisa. iya, jadi itu Kita benar-benar ada dapat kebahagiaan mobil juga setelah kita cek apa semua, ya kan? Bukan dari hanya crossovernya aja, dari dia punya fase dengan dari satu speaker salah fase aja juga udah nggak enak. iya, jadi harus Betul. benar-benar disesuaikan. Ya, itulah kalian harus memilih installer yang baik dan benar. Betul. Jadi kita punya Om Teddy. Promosi dong. Promosi banyak yang lain. Iya. Ya, Bahas speaker. Oke, lanjut Nat. Kita lanjut ke laptop lagi. Oke. Berarti kita hari ini ada pertanyaan yang lebih lucu sih sebenarnya ini. Apa nih? Ini semakin besar speaker semakin bagus suaranya. Semakin besar magnet speaker. Oh, maksudnya magnet speaker. Oke. Oke, apa itu benar Om? Kalau orang awam lihat, magnetnya tebal nih, bagus nih speaker. Banyak loh orang seperti itu. Iya, kayaknya orang dulu juga dari dulu udah begitu apalagi deh. dulu lebih banyak katanya seperti itu. ya, tapi tergantung bahan magnetnya apa. Nah, Contoh seperti ini sama ini. Nah, ya ini berbeda nih pasti. Ini besar mana? ini. Nah, padahal ini yang murah, Iya. ini yang mahal. Wow. Kenapa? Ini magnet ferrit, ini magnetnya neodymium. Ini magnetnya 8 kali lebih kuat dari ini. Wow. Jadi size-nya ini dibagi 8 jadi ini gitu. Oh. Ya. Canggih jadi sekarang. tergantung. Belum tentu besar lebih bagus, tapi kalau neodymium ini diperbesar lagi ya jadi lebih bagus tentunya. Tadi tergantung bahannya lah. Mau ferrit, mau neodymium. Tapi memang kalau magnetnya lebih besar, ya seperti mobil, cc-nya lebih besar. Otomatis ya kita gas enteng gitu. Oh, gitu. Jadi secara langsung semakin besar magnet pun akan semakin menghasilkan suara lebih baik gitu. Ya, tapi tentunya harus Dengan disesuaikan ya perbandingan parameter yang lain kan. proper ya. Otomatis surround-nya, spider-nya harus menahan, dia punya cone juga harus tahan, voice coil-nya juga harus tahan. Ini kan semua perbandingan. Artinya nggak bisa speaker ini kasih aja magnet gede pasti bagus, ya nggak bisa. Kalau magnetnya lebih besar, semua parameternya harus berganti. Jadi balik kepada material dari Iya. konnya juga. Bisa ini satu kesatuan lah istilahnya. Jadi kalau kita bilang magnet lebih besar lebih bagus, kalau bahannya sama iya, tapi juga parameter yang lain harus dirubah. Iya. Jadi contohnya ini mahal, ini lebih mahal lagi, ya ini lebih besar lagi. Coba Ya, Nah ini jauh lebih posisinya besar ya. lagi, ya. ya kan? Nah kira-kira seperti itu. Oke. Berarti nggak selalu lebih besar itu lebih baik. Jadi Ya. jawabannya gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah keseluruhan desain. Sama Jadi- tadi saya lihat juga ada itu kan ada vented-nya, sama ini kalau nggak ada. Nggak ada, betul. Menjamin nggak sih itu kalau Menjamin. vented itu lebih baik? Lebih menjamin, betul. Iya. Karena kompresi udara di dalam voice coil berkurang. Jadi dengan adanya ventilasi ini kan voice coil. Jadi tekanan udara di dalam voice coil berkurang, kompresinya berkurang sehingga suaranya lebih lepas, lebih dinamik, nggak tertahan di dalam situ. Oh iya. Kalau yang rapat seperti ini ya lebih tertahan. Iya. Iya, iya. Makin Tapi balik detail. kepada desainnya juga kali ya. Belum, ini kan juga ada vented-nya di sini ya. Ya ini vented spider. Kalau ini vented voice coil. Oke, jadi dua macam berbeda yang saya berbeda. di atas ini nih. Iya. Oke. Oke, berarti Makin mahal pasti teknologinya lebih bagus. Asal kita beli yang merek yang branded, yang bener gitu ya, yang memang didesain secara bener. Kita harus percaya bahwa urutan mereka ya sesuai. Pasti yang lebih mahal lebih bagus gitu. iya. Jadi Duit nggak bohong dah ya. ya, duit bohong. Duit nggak bohong. Asal mereknya bener. Iya, benar. Ya, dan kita nggak bisa lihat menjudge, oh ini sama ini kok magnetnya ini lebih besar, ya ini lebih murah, ini setengahnya ini. Iya. Jadi size bukan kita lihat, size adalah segalanya, enggak sih. Iya. Desain Nah, keseluruhan. Tadi kan berlaku untuk speaker nih, ada lagi pertanyaan nih. Kalau untuk subwoofer, Iya. magnet yang gede apakah buat SPL, magnet yang kecil, yang udah pasti buat SPL gitu, magnet besar-besar gitu. Sedangkan untuk SG itu nggak ada magnet besar enggak? Kalau kita lihat gini, oh ini buat SPL nih,
Kalau subwoofer nih, Nah, contohnya gitu. Orang lihatnya gitu. kalau subwoofer memang magnetnya besar. Tapi juga kalau ini kita perbesar lagi, ini kan parameternya semua dia berubah. Otomatis kita butuh power yang besar. Betul. Ya, apakah power yang besar itu bisa masuk di mobil? Kan pertanyaannya itu. Kalaupun bisa masuk, apakah alternatornya kuat untuk mendrive dia? Jadi kaitannya jadi banyak gitu. Jadi sebetulnya bukan ya kalau SPL, SQL kita pakai yang besar. Tapi kalau untuk SQ, sebenarnya kita cari seberapa pas kita perlu. Dan ini berkaitan semua, magnetnya besar, semuanya berubah. Cuman memang kalau magnetnya besar, biasa boxnya kecil. Kalau magnetnya kecil, boxnya besar gitu. Berarti sambil kesimpulan, berarti kalau magnetnya besar udah pasti umumnya powernya butuh lebih besar. Ya, pasti. Karena magnetnya besar, motor-motornya semua jadi besar untuk menahan kekuatan magnet tadi. Ya seperti mobil berat lah, 2 ton, 3 ton. Ya otomatis butuh engine yang besar, butuh power yang besar. Tapi mungkin nggak sih kalau kita pakai subwoofer, misalnya kita lihat kayak subwoofer bagus gitu mereka gitu dengan magnet yang tebal, dan orang bilang, ngapain saya mau spend dengan dari arusnya apa semua, saya supply yang bagus gitu untuk diaplikasikan ke SQ. Bisa. Saya pernah lihat di Eropa ada satu mobil yang nilai busnya perfect gitu ya. 30 poin dari 30 itu subnya 15 inch sported. Ya, jadi ya memang kalau mau seperti itu bisa, tapi itu tadi mobilnya harus dipermak untuk mencukupi kelistrikannya karena power yang besar juga makan tenaga, alternatornya besar. Mobilnya mencukupi enggak? Kalau dulu saya pernah bangun di Grandis itu batuk-batuk mobilnya. Nggak Agak kuat. memaksakan lah ya. Memaksakan. Nah, kita balik lagi kan kompromi untuk memasang audio. Kalau harian nih kita bicara, kan untuk memasang audio untuk kesenangan. Jadi jangan terlalu ekstrim merubah mobilnya gitu. Kita menambah audio ini untuk aksesoris untuk kita menikmati. Jadi yang kita bisa pasang langsung kita nikmati deh. Jangan mesti ngerubah mobil, mesti ini terlalu panjang. Perjuangannya banyak. Iya. Oke, berarti udah dapet banget. Ini udah hampir perfect. Penjelasannya udah luar biasa. Ya, tapi yang mau kita lanjut pertanyakan sekarang, kita mau langsung ke penerapannya di mobil nih teman-teman. Jadi gimana kalau kita mau compare kadang-kadang bikin pilar sama OEM. Jadi apakah ada beda atau enggak sih sebenarnya Pak Andre? Untuk OEM atau ini? Dua-duanya mungkin ya. Kita dulu kali ya. Karena pendapatan Twitter yang OEM berarti OEM kita bicara OEM yang nggak di luar ya, Twitter yang udah ada refitting, yang udah ada RAM-nya plastik yang udah ada lubang, Twitternya dari dalam, atau yang kita bikin custom, langsung direct. Ya tergantung mobilnya. Ada mobil yang udah dieksperimen seperti BMW itu lokasi Twitternya bagus sekali. Dia kalau kita ukur tuh jarak Twitter ke kita, jarak mid ke kita tuh sama. Kalau ada mobil yang enggak, yang ya asal maaf kata asal taruh aja gitu. Ya kalau yang asal taruh, begitu kita buat dudukannya, kita cari arahnya dengan tepat ya pasti lebih bagus. Tapi kalau BMW sangat sulit mengalahkan posisi asli dia. Di luar posisi dari jaring itu pengaruh nggak? Sama kayak seperti kalau dulu teori saya kayak gini kan, kalau kita bicara sama kayak kita tutup begini walaupun ya, pasti beda. Sedikit Jadi kalau aslinya mobil grillnya kecil-kecil, kita ganti yang besar-besar ya pasti suaranya beda. Ya seperti kita pakai masker ini kan kurang jelas suaranya. Ya, kalau grillnya lubangnya besar-besar ya lebih jelas. Tapi kalau balik lagi seperti BMW yang Harman Kardon grillnya udah besar-besar, jadi sangat tergantung dengan mobilnya gitu. Tapi kalau kita bicara three-way, nah mid range-nya kita buatin box katakan di dashboard, atau kita bikin pot lah, atau enggak box seal tapi pot gitu, dibandingkan aslinya mobil digantung di dashboard, ya kemungkinan besar akan lebih bagus kalau kita buatkan pot, karena volumenya terkontrol kiri dan kanan. Kalau ditaruh di dashboard kan dia ke dalam dashboard nggak jelas tuh kemana, nanti di bawah dashboard balik lagi ke kita. Kalau ini kan terkontrol, ada volumenya di situ. Jadi kita membuat ruang akustik ya. Kalau yang kita itu kayak bawaan mobil berarti kesannya kayak di free air ya. Iya. Kecuali kalau yang di mobil-mobil tertentu yang di samping sih saya lihat tuh masih kalau ada ruang itu tertutup. Ya kalau BMW yang seperti X5 yang lama itu
midrange-nya nempel di plastik pintu. Jadi dia ada ruangannya di antara plastik pintu ke besi. Itu jadi ruang ya? Jadi ruang, betul. Oke, Jadi ya ada mobil-mobil yang smart seperti itu sih gitu. Dia udah memikirkan speaker ini dibikin jadi bagus, bukan buat bunyi aja gitu kan. Dan nggak kena air walaupun di pintu karena dia berada di plastik dan besi. Tapi kalau X5 yang baru udah nempel di besinya, tetapi di belakang sini juga ada tutupnya, bisa diakalin lah, ada covernya dan lain-lain. Tapi mereka berhitung sekali. Ya kalau saya sarankan sih kalau mobilnya udah bagus, kita pakai tempat aslinya. Tapi kalau mobilnya nggak bagus penempatannya, ya kita buatkan. Bagus dan enggaknya ya kita kan bisa dengar. Misalnya banyak kan orang bilang, lah saya pasang tadi, mungkin Maya bilang saya pasang kok nggak lebih bagus dari aslinya BMW. Emang betul, ngalahin aslinya BMW susah gitu, karena memang mereka melakukan research di situ. Iya benar banget. Jadi ini teman-teman, kita harus mensiasati kalau mobil kita tuh kurang enak, misalnya posisinya kayaknya didengar udah dipasang tapi kurang maksimal, kita harus rombak atau paling nggak DSP membantu lah ya. Iya. Dan yang paling penting kan nalar dari installer. Begitu installer duduk kan tahu, oh ini bener nih di sini atau salah di sini. Nah kalau saya jadi customer ya saya ikut installernya. Installer bilang apa, karena mereka kan setiap hari bekerja dengan berurusan dengan ini terus. Sebenarnya kalau kita customer kan bukan berurusan dengan audio. Kita tahu lihat YouTube mungkin atau lihat apa, tapi kan terbatas. Kalau installer kan setiap hari dan mobil yang masuk bergantian. Hari ini A, besok B, besok C terus berganti. Betul. Jadi pengalamannya pasti lebih banyak. Iya, kadang-kadang betul Pak Andre. Jadi kita kadang-kadang nemuin nih misalnya kenapa di mobil, ya mungkin kita sebut mobil Jepang aja terlalu spesifik. Kenapa speakernya kadang-kadang karatan, rusak, baru pakai setahun, 2 tahun ya, kadang-kadang memang bisa terjadi hal itu karena kena air. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal itu terjadi, tapi teman-teman mungkin butuh tambahan cover, treatment untuk itu. Jadi kalau installer yang tepat kan kasih cover, pikirin posisinya bagaimana, peredamnya bagaimana, jadi optimal gitu. Kita customer kan tinggal percaya aja, karena memang makanan sehari-harinya ini gitu kan. Iya, setuju. Oke, nah gimana lanjutan ini? Kayaknya kita udah bahas semua speaker nih. Kita udah hampir bahas lengkap sih ya. Tapi balik ke pertanyaan yang air ya. Kita sempat ada pertanyaan. Jadi tadi yang disebutin kan bagian belakang ya karatannya. Jadi speaker itu kita pasang begini bisa kena airnya belakang dan depan. Terutama kalau yang depan tuh kalau yang kita custom di door trim ya kita arahkan begini, kita pakai jaring, entah mid range atau mid bass. Bagus, ini ada pertanyaan di YouTube yang bagus banget ini. Jadi kita sekalian bahas di sini. Untuk speaker yang di mobil ini yang untuk speaker mobil ya, kalau kita pasang dengan direct langsung keluar gitu pada saat kita umpamanya gerimis kita mau keluar dari mobil, ataupun lagi ya kita pasang mid range di atas, kita lagi mau artistal apa di segitiga ya. Nah, itu apakah riskan untuk speaker ini jadi rusak atau gimana gitu? Jadi kalau speaker mobil kenapa dia bisa dipasang di pintu seperti itu? Kalau kita hujan ya, di perbatasan kaca dengan pintu tuh air yang mengalir ke dalam pintu tuh deras. Di bawah pintu juga ada lubangnya. Jadi speaker ini terekspos terhadap air. Ini di magnet ya berarti ya? Ya, di posisi belakang ini. Tapi apakah rusak? Ya enggak, karena memang speaker mobil kita desain untuk menghadapi seperti itu. Air ya? Juga speaker marine misalnya, kok bisa dipasang di kapal, kena garam di laut dan sebagainya. Ya memang desainnya seperti itu. Kalau ini speaker home, kita masukkan ke mobil, ya pasti rusak. Sebentar aja tuh ya. Contoh yang paling gampang inilah, kita lihat belakangnya ini. Kalau speaker mobil pasti seperti ini, ada coatingnya. Ya, demikian juga depannya. Kalau speaker home, dia begini aja lecet kan, halus gitu. Ada bulu-bulunya kalau kena air. Betul. Itu kalau kena air, ya udah langsung rusak. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga posisinya ini kalau kita perhatikan ventilasinya dan lain-lain itu tidak mudah terekspos dengan air hujan. Contoh lah misalnya ini. Kalau kita lihat, ini kan ada covernya, magnetnya. Kalau speaker home apakah ada covernya? Kan nggak ada. Ini tujuannya apa? Supaya nggak karatan. Seperti itu. Karena memang kalau diekspos dengan air terus-menerus akan karat. Nah yang mahal-mahal kan seperti ini. Beda lagi tuh ya Pak? Ya, ini kan di chrome.
Completed. Sehingga ini relatif lebih tahan air kan. Jadi diekspos kena hujan, kena air, ya dia lebih tahan dibandingkan yang ini. Ada lifetime-nya ya tetap ada. Tetap ada ya. Pasti Berarti namanya mobil aja ada lifetime. 100% tidak rusak. Mobil juga diekspos hujan terus lama-lama karaton. Iya. Oke, jadi cukup jelas ya tadi ya bahwa memang speker car didesain memang udah ada resiko untuk seperti kena air apa. Memang kalau namanya kena air, apalagi kerendam ya, yang berterusan pasti ada resiko untuk rusak. Bukan berarti nggak bisa rusak. Tapi paling nggak kalau yang normal, kena airnya normal, apa emang udah didesain ya berarti? Ya, Gitu sama ya? dengan mobil lah. Kalau mobil bisa pakai 5 tahun ya speaker akan pakai 5 tahun. Sama-sama terekspos dengan air. Ya, ambil kesimpulan juga mobil. Sama-sama misalnya beli mobil merek A gitu kan. Yang Pak Andre tinggal di mana, saya tinggal di mana. Kok mobil saya keropos duluan atau Ya, betul. Kan balik ke pemakainya juga ya. Betul. Oke, gitu. Nah, tadi juga bagus sih. Jadi ada speaker marine yang emang diuntukkan untuk di laut, kenapa nggak rusak-rusak juga gitu. Memang diciptakan speaker ya untuk karya car, untuk marine, untuk yang di home, ya home gitu ya. Di home nggak kena panas. Coba Twitter home taruh di mobil, bentar keriting. Benar. Karena nggak ada Suara coatingnya. beda, iya. Karena memang peruntukannya beda. Di mobil kan exposure-nya mataharinya gila panas, bukan cuma hujan. Betul. Ya pasti ada pengaruh tuh ya untuk suaranya. Kalau dia cacat apa, Iya dari dong. fisiknya ada kelihatan pasti penurunan suara. Iya. Ibaratnya rodanya aja udah nggak bulat. Gimana dia Betul. berinding bisa Benar. lancar. Iya. Iya. Oke, terjawab sudah ya berarti ya. Oke, Yang berarti kita penasaran juga. Siap. Lalu ada pertanyaan terakhir nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Jadi kita sudah ada pertanyaan. Dengan budget misalnya budget 5 juta, ya kan? Dengan brand yang sama pasti ada dua tipe ya. Apa saya mendingan pilih two-way dengan harga 5 juta atau dengan three-way dapat yang downgrade level bawahnya dengan sistem three-way. Wah. Oh, budget udah dibajetin. Banyak juga yang nanya, banyak sekali. Iya, itu Oke. banyak benar. Jawabannya begini, kalau kita kejar tata panggung suara, kita mau suaranya di atas, pasti three-way 5 juta lebih bagus. Tata panggungnya di atas, penataan panggungnya akan lebih bagus. Tapi kalau bicara tonal quality-nya atau kualitas suaranya, katakan kita punya penyanyinya lah, kualitasnya seperti apa, alat musiknya, pianonya, stand nya seperti apa, ya bagus tuh yang 5 juta. Iya. Jadi tinggal customernya pilih mana, mau kejar ke imaging atau mau kejar ke tonal quality-nya. Ya gitu. Jadi Iya. ya sering kita juga jelasin ke customer. Jadi kalau namanya barang mahal udah pasti punya material mahal dan punya desain yang tertentu untuk suara dapat menghasilkan Lebih suara yang bagus. baik. Ya kan? Dan sebenarnya yang kita dengar sebenarnya hari-hari itu hanya mungkin lebih dominan di warna suara atau suaranya seperti Betul. apa gitu. Kalau untuk panggung suara ya memang perlu, tapi Kalau mungkin udah pada nyetir- saat kita lagi crowded atau apa ya kita kan Udah nggak fokus ke tonal kan. mana lagi ya. Kalau di saya sih pribadi mendingan tonal dulu. Ya, tergantung lah customernya mau kemana. Jadi ya itulah opsi. Enaknya kalau ke toko kan, toko punya opsi mau two-way ada, mau three-way ada, Ya, bisa iya, iya. menyesuaikan. Yang penting kan penjelasannya tepat sasaran gitu. Iya. Kalau begini konsekuensinya begini, kalau begini Iya. begini gitu. Betul. Balik ke yang tadi dibahas yang pertama kali. Jadi kalau Twitter di atas, midrange-nya di atas, udah pasti kan suara di atas. Betul. Dibanding kita pakai two-way dari mid bass, vokalnya naik ke atas, Iya. gitu loh. Tapi secara warna suara tetap Yang mahal lebih bagus. Yang mahal lebih bagus ya. Ya. Karena kalau dengan budget 5 juta dibagi 2 dengan 5 juta dibagi 3 kan bagi 3 pasti lebih Setuju turun banget. kualitasnya. Iya, Nah, pasti. kalau kita mungkin akan nyaraninnya kalau buat yang baru teman-teman baru mulai main audio, ya main toy dulu. Nanti next step berikutnya langsung lanjut gas ke three-way, tambah lagi yang lain. Supaya nggak buang-buang duit pilar, apalagi untuk yang maksudnya yang mulai dari awal dari entry, ya beli two-way dulu aja kali ya. Kalau saran enak. dari kita nih, kalau Iya. ditanya di Bronson, kita pasti menyarankan seperti itu karena nggak buang pilar, nggak buang Cost-nya ya, kabel. karena cost-nya kan karena ada juga lagi. baru entry, baru mulai dengar gitu. Kan masih belajar untuk mendengar suara dulu, nah ntar terakhir baru tata Iya. panggung. Lanjut lagi nanti ke yang lebih Gitu ya, detail. ini masih entry soalnya. Aduh, entry tapi segera Tapi dia akan menuju. segera meluncur, muncul ke atas semua. Tapi ada kecualinya. Ada kecualinya orang baru mau bangun di mobil tapi udah biasa denger.
Nah, itu dia. Biasa denger di rumah bagus, biasa denger di live music bagus, mungkin sering ke Aula Simfonia denger Stephen Tong punya konser bagus. Nah, mau pasang di mobil, nah mungkin bisa langsung ke level selanjutnya. Ya, Jadi tergantung background mereka juga sih. betul sih, betul juga. Kalau udah biasa denger yang live, yang tanpa pengeras suara seperti di Aula Simfonia, atau pernah denger home yang bagus di rumah, mungkin ya di mobilnya harus menyesuaikan juga. Iya, Kalau penyesuaian mobil juga di beberapa orang kan nggak mau yang bikin pilar, apakah mobil-mobil sekarang seperti Nah, itu itu. CR-V turbo atau apa? Kita kadang Dua-duanya menyesuaikan. udah persiapan filternya udah dibikin duluan bagus gitu kan. Tapi ya bebas ya, balik kepada Preference Ya, Itulah dari teman-teman. enaknya kalau toko bisa menyesuaikan dengan customer. ya pasti kita harus menyesuaikan dengan customer. Iya, backgroundnya apa gitu ya, backgroundnya dan kebutuhan yang di mobil itu teman-teman seperti apa nanti kita nggak sesuaikan bisa terlalu lagi. idealis. Oh begini nggak bakal bisa Iya. bagus, nggak bisa. Ha-ha. Ya pasti mau dua-duanya dua-duanya bisa bagus. Kita maksimalin gitu ya. Iya. Oke, berarti kita udah jelas banget, teman-teman pasti mestinya udah cukup puas dan penjelasannya luar biasa, Thank Pak you. Andre. Thank you banget Andre. Ya, thank you. Udah hadir di sini. Thank you sama. Oke guys, gitu aja pembahasan kita tentang speaker ini. Jadi gua rasa ini juga udah pasti udah sangat jelas ya untuk kalian. Mungkin buat kalian yang belum jelas kalian bisa ulang lagi di awal. Ulang-ulang ya. Karena ini sudah sangat jelas, kita dapat sumber langsung, kita dapat informasi langsung dari narasumber ya, Ya. orang expert ya Om ya. Ya, expert Ya. dong. Profesor. Enggak juga. Ya. Internasional nih. Sarjana audio system. Udah belum ada tuh ya. Iya. Oke. Ya gitu aja kurang lebih pembahasan kita tentang speaker. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah semua kita sampaikan. Ya. Dan ini juga bisa menjadi referensi untuk kalian. Betul buat banget. kalian yang bingung ingin two-way atau three-way, tadi sudah dijelaskan semuanya lengkap sekali. Dan buat kalian yang masih penasaran atau masih belum jelas, kalian bisa langsung datang ke workshop kita di Jalan Panjang, Jalan Arteri Kedoya, nomor 47, persis di sebelah Potra Protection. Kita jelas terpampang di pinggir jalan. Atau bisa kontak kita via WhatsApp. Jadi mungkin kalian bisa cari Instagram kita dulu di @bronson_audio. Itu nanti di bio-nya itu langsung ada link tree-nya. Jadi kalian bisa langsung dapat nomor WhatsApp kita lengkap beserta alamatnya di Google Maps gitu guys. Yes. Dan buat kalian juga yang sering nonton video kita atau baru nonton video kita tapi belum subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, share dan like video kita supaya kita juga semakin semangat yang memberikan Iya. kalian informasi tentang seputar audio, sistem di Betul mobil banget. dan Ya. hal entertainment lainnya. Iya, kalau perlu Pak Andre atau nanti kita akan minta tolong untuk dihadirkan narasumber yang seru-seru lagi, jadi ngobrolannya lebih seru lagi. Mungkin nanti kita akan membahas mengenai power dan sebagainya lagi. Iya, setuju. Ya, depannya mungkin kita juga akan membahas power, entah head unit, entah apa. Kalian mungkin buat kalian yang penasaran juga kalian bisa komen di bawah, Kak, kita pengen dibahas ini dong, pengen dibahas itu dong. Nanti juga kita akan pilih. Iya. Secepat mungkin kita akan buatkan untuk kalian informasi itu. Oke. Oke. Sip. Sip. Oke, Thank you segitu aja banget. video kali ini. Thank you banget, thank you. Thank you all. Thank untuk you. Pak Andre Sama-sama. untuk Thank you, semuanya. Mas. Ya. Thank you buat teman-teman Thank yang you udah juga nonton. nonton video kita. Ya. Eh. See you Yuk. guys Oke, sekian dulu ya next video. video. Bye bye. Bye.